Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan MDE Solder telurku. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tips untuk merakit sebuah power amplifier supaya hasilnya maksimal dan untuk suaranya supaya bisa mantap ya telur. Nah, di sini akan saya jelaskan secara rinci, jangan di skip supaya tidak gagal paham dan tidak kelewatan poin-poin penting yang saya jelaskan di video ini. Oke, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, dukung terus MDE Solder. Ayo dulur, ramaikan channel MDE Solder supaya saya lebih semangat lagi untuk upload sebuah video dan menemukan ide-ide untuk bahan uploadan ya dulur. Jadi semisal dulur-dulur ada yang mau request, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Insya Allah jika saya bisa membuatkan, akan saya buatkan videonya. Oke, lanjut ke topiknya. Nah, jadi untuk merakit sebuah power itu gampang-gampang susah. Kenapa kok dibilang gampang-gampang susah? Karena sebenarnya merakit power itu mudah ya dulur. Jadi siapa saja bisa kalau mau belajar bisa merakit sebuah power amplifier, tapi untuk hasil akhirnya belum tentu bisa maksimal, atau ada yang ngerakit tapi hasilnya kurang mantap atau kurang cocok di hati ya, cocok di angan-angan, jadi kurang cocok di angan-angan dulur-dulur. Nah, itu ada beberapa poin yang terlewatkan mungkin saja. Oke, untuk yang pertama, sebelum merakit power amplifier, kita tentukan dulu speaker yang akan kita gunakan. Jadi semisal kita ingin menggunakan speaker untuk subwoofer, kita semisal mau menggunakan speaker 15 in. Nah, di speaker 15 in pasti ada keterangan untuk wattnya. Jadi untuk dayanya berapa watt supaya si speaker itu bisa berbunyi dengan maksimal. Jadi yang dibilang maksimal ini tidak kekurangan daya. Nah, kenapa kok kita harus menentukan speakernya terlebih dahulu? Karena speaker ini akan kita bunyikan dengan power yang kita rakit. Semisal kita merakit powernya dulu, nanti untuk speakernya semisal kita beli wattnya kegedean, jadi untuk hasil suaranya sudah bisa dipastikan kurang mantap. Tetapi jika kita membeli speakernya terlebih dahulu, kita sudah menentukan speakernya terlebih dahulu, pasti akan mudah untuk menentukan watt power yang akan kita rakit. Nah, masuk akal apa enggak? Ya masuk akal lah dulur. Oke, untuk yang pertama, jika kita sudah menentukan speakernya, langkah kedua kita merakit powernya. Semisal kita merakit power untuk speaker 18 in ya, buat contoh saja kita pakai speaker 18 in dengan watt power ya, kita buat 1500 watt saja. Nah, berarti kita PR nya kita harus bisa merakit power kalau bisa ya 1500 watt untuk tegangan outputnya. Jadi untuk daya outputnya kalau bisa kita membuat 1500 ataupun di atas 1500 malah bagus dulur. Jadi sebisa mungkin kita persiapkan komponennya. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa mengetahui power kita ini mengeluarkan tegangan sebesar 1500 watt? Untuk cara standarnya terbilang mudah dulur. Jadi ada rumusnya, tapi simple ini rumusnya dulur. Nah, ini cara yang simple. Nah, ini untuk rumusnya ini bisa ya kita toleransi bisa mendekati ke titik detail power yang kita rakit ya. Ini caranya seperti ini. Jadi kita semisal kita mau membuat power berdaya 1500 wattnya, kita tentukan di sini. Kita coba dulu mulai dari trafo 10 ampere. Jika kita menggunakan trafo 10 ampere, setelah itu kita kalikan voltase dari trafo tersebut. Jadi voltase yang dikeluarkan trafo tersebut, kita semisal pakai CT55. Nah, ini untuk daya watt yang dikeluarkan 550 watt untuk trafo 10 ampere CT55. Jadi masih kurang ya dulur, masih kurang banyak. Kita buat ampernya kita perbesar, jadi kita buat 20 ampere. 20 ampere untuk CT nya kita kalikan. Biasanya kalau di trafo 20 ampere ya ada sih yang 55, ya kita pakai 55 saja. Nah, di sini keluar
kisaran 1100 watt. Jadi 1100 watt masih kurang ya dulur. Kita langsungkan ke 30 ampere saja. 30 ampere kali 55. Jadi di sini sudah mendapatkan kurang lebih 1650 watt. Ini untuk bahan menentukan trafo ya dulur. Jadi menentukan power supply-nya si power yang akan kita buat ini. Jadi ini adalah cara sederhana untuk bahan patokan kita ya sebelum merakit sebuah power. Jadi jika kita ingin membuat power dengan daya 1500 watt, nah ini kita bisa pakai trafo 30 ampere dengan CT 55 dan nanti akan dihasilkan dengan 1650 watt. Ini perkiraan ya dulur. Jadi hasilnya bisa mendekati inilah. Jadi sebisa mungkin kita pakai trafo 30 ampere, CT nya 55. Nah setelah kita menentukan ini untuk trafonya, jadi sudah pasti kita pakai trafo 30 ampere ya. Setelah itu kita tentukan untuk elko. Nah jadi untuk elko ini sebagai contoh saja, jika dulur-dulurku ada yang tidak tahu elko itu seperti apa ya. Jadi elko seperti ini ya dulur. Semisal kita memakai CT tadi 55, jadi untuk ukuran voltasenya ini kita harus pakai yang berapa? Jadi kita hitung 55 ini kan voltase dari trafo tadi. Nah ini kita kalikan 1,4. Ini 1,4 ini adalah rumus standar untuk menentukan voltase dari AC ke DC. Jadi dari trafo masih AC 55 dan setelah melewati dioda dan ke elko nanti akan menjadi 77 volt DC. Jadi kita harus memakai elko ya, paling enggak kita pakai yang 100 volt untuk jaga-jaga. Kenapa kok nggak pakai yang 80 volt? Karena di sini angkanya sudah 77 mendekati 80. Jika elko kita ini kurang bagus bisa meledak. Jadi kalau bisa pakai yang 100 volt supaya lebih aman dulur. Jadi seandainya ada naik turunnya tegangan listrik tidak bisa merubah voltase tadi. Jadi elko nya tetap aman. Nah sebelum melewati elko dari trafo pasti akan melewati sebuah dioda. Nah ini kebetulan saya tidak punya dioda ini dulur. Gimana ini? Jadi dioda itu ya dulur-dulur bisa browsing di Google atau di internet ya, jika ada yang belum tahu bentuk dioda itu seperti apa. Jadi di dioda itu pasti ada ukurannya, jadi ampernya dulur, istilahnya itu ampernya. Untuk menentukan ampere pada power amplifier, kita yang menjadi patokan harus di sini ya, di trafonya. Karena kita sebagai contoh ini memakai trafo 30 ampere, paling tidak kita harus menggunakan dioda yang di atasnya 30 ampere. Kenapa kok seperti itu? Karena untuk jaga-jaga supaya awet ya dulur untuk si dioda tersebut. Jika kita pasang dengan 30 ampere bisa saja, tapi tidak menjamin keawetannya dan keamanannya. Kita juga bisa memakai dioda 30 ampere, kita pakai dua dioda dan kita paralel. Jadi nanti akan mendapatkan ampere sebesar 60 ampere jika kita paralel untuk diodanya. Nah oke, setelah kita selesai membuat power supply, hal terakhir yang kita tentukan adalah kita mau pakai driver power apa. Jika kita mau merakit sebuah power dengan power amplifier untuk subwoofer, jadi kita harus memakai driver powernya yang berkarakter subwoofer, ataupun kita juga bisa menggunakan driver power yang flat ya. Jadi yang dimaksud flat itu seperti apa? Driver power yang flat itu bisa menghandle suara subwoofer, bisa low, bisa middle, bisa high pun juga bisa. Jadi semua frekuensi bisa diproses di driver ini dan dikeluarkan murni dulur, tanpa adanya karakter terbentuk dari driver ya. Jadi flat. Jadi untuk suaranya itu flat, datar ya. Di grafiknya itu datar. Jadi apakah boleh kita pakai driver power yang sudah dimodif?
boleh saja dulur, itu selera dulur-dulur semua. Jadi terserah dulur-dulur mau pakai driver yang flat ataupun yang sudah modifan, itu terserah dulur-dulur. Tapi kalau saya pribadi, saya suka driver yang karakternya flat. Kenapa kok suka yang flat? Jika kita memakai power flat itu enak dulur, jadi kita men-settingnya hanya dengan melalui aksesoris. Jadi untuk pensettingannya lebih mudah kalau menurut saya. Jika dulur-dulur mau pakai yang full modif, monggo saja dulur. Nah, selanjutnya kita tentukan untuk transistor finalnya. Jika kita memakai tegangan dari trafo di atasnya 45 volt, atau ya kita buat 45 volt dulu, kita minimal pakai transistor final sebanyak 2 set. Jadi semisal kita memakai transistor Toshiba seperti ini kita ambilkan dulu. Nah, semisal kita pakai transistor umumnya seperti ini ya, Toshiba 5200 seperti ini. Nah, ini paling enggak kita pakai 2 set jika kita menggunakan tegangan 45 volt dari trafo. Jadi harus pakai minimal 2 set transistor final. Dan jika di atasnya 45 seperti 55, kalau bisa ya pakai 4 set atau 3 set juga bisa. Tapi kalau bisa ya kita naikkan supaya lebih adem untuk powernya. Kita pakai 4 set minimal jika kita menggunakan tegangan sebesar 55 volt AC dari trafo. Aduh, saya haus dulur, ngomong terus, minum dulu. Alhamdulillah. Nah, jadi semakin besar voltase yang kita gunakan dari trafo, semakin banyak pula untuk jumlah transistor finalnya supaya lebih dingin, jadi tidak mudah overheat atau panas ya dulur. Yang terpenting kita pakai heatsink yang tebal dan juga fan ataupun kipas power yang mencukupi. Nah, itu tadi beberapa poin penting ya dulur. Jadi poin-poin penting sebelum kita merakit sebuah power supaya nanti hasil dari suaranya lebih mantap dan tidak mengecewakan kita sang perakit powernya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini dulur. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga sukses untuk merakit sebuah power amplifier dan semoga hasilnya memuaskan ya. Terima kasih. Yang mau request video bisa tulis di kolom komentar dan dukung terus MDS Solder, ramaikan channel MDS Solder supaya lebih berkembang, supaya saya lebih semangat lagi untuk upload sebuah video dulurku. Terima kasih, ditunggu video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut dulurku.